Halo sobat sekalian, pasti kalian pernah mendengar kalimat dari generasi emas 2045. Ya, itu adalah sebuah wacana dan upaya pemerintah untuk bisa menciptakan generasi masa muda yang lebih berkualitas dan mempunyai literasi yang luas dan intelektual yang tinggi. Tetapi pertanyaannya, apa upaya pemerintah untuk bisa menciptakan itu? Dan apakah bisa terwujudnya generasi emas 2045 yang akan datang? Terciptanya generasi emas 2045 itu bukan sesuatu hal yang sangat mudah, tapi masih bisa untuk kita ciptakan. Nah, pasti pemerintah itu mempunyai upaya-upaya untuk bisa menciptakan hal tersebut. Nah, apa saja upaya-upayanya? Nah, pemerintah itu mempunyai visi. Nah, visi itu mereka mempunyai beberapa pilar. Nah, visi yang pertama itu salah satunya pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Nah, itu adalah cara upaya pemerintah untuk bisa menciptakan generasi emas 2045. Apakah menurut kalian relevan atau tidak? Nah, yang terpenting menurut saya itu adalah bagaimana cara pemuda-pemuda di Indonesia untuk bisa berkontribusi secara penuh demi menciptakan dan mendukung cita-cita negara kita yang tercinta. Nah, kenapa harus generasi muda untuk bisa menciptakan generasi emas 2045? Ya, karena generasi muda sekarang atau Gen Z, milenial sekarang itu adalah penerus track record dari pemimpin-pemimpin sekarang. Nah, makanya di video kali ini gue akan membahas cara untuk bisa mengembangkan diri potensi ketika kita di masa muda. Nah, masuk pada materi. Bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan diri kita untuk bisa lebih grow lagi? Nah, di sini gue akan membagi materi menjadi 5 step. Yang pertama, itu mencari tes minat dan bakat. Kenapa harus mencari tes minat dan bakat? Karena kita survei membuktikan, kita riset dari masalah-masalah di Indonesia, pemuda-pemuda 87% itu salah jurusan, salah untuk memilih jurusan. Kenapa seperti itu? Ya mungkin ketika kita merasa udah lulus SMA, kita nggak ada yang mengarahkan, harus pengen jadi apa gitu kan. Terus kita juga kadang ngikut-ngikut sama temen. Kadang kalau temen yang ikut jurusan manajemen, oh gue pengen masuk manajemen nih, gue juga gue nggak ada temen gitu kan pengen masuk manajemen itu, jadi gue akhirnya ikut-ikutan ke sono. Oh, gue pengen ngambil pendidikan agama Islam misalkan, masuk ke jurusan PAI atau masuk ke jurusan komunikasi atau masuk jurusan digital atau masuk jurusan marketing. Nah, di situ kita nggak tahu dan nggak diajari ketika waktu SMA untuk bisa memilih jurusan yang mana yang pengen kita tuju. Bagaimana cara kita untuk bisa melanjutkan karir kita ke depan. Nah, di sini makanya kekurangan pendidikan di Indonesia itu salah satunya guru-guru itu tidak bisa mengarahkan bagaimana cara untuk bisa kita menemukan passion kita dalam bekerja. Nah, makanya di sini kita harus bisa mengetahui tes minat dan bakat kita supaya yang pertama kita mengetahui bakat kita di mana dan minat kita di mana. Karena ya pekerjaan yang sesuai dengan passion itu akan bisa menghasilkan dampak yang lebih besar ketimbang bekerja tidak sesuai dengan passion. Karena bekerja dengan passion itu biasanya itu akan bisa mendapatkan impact yang lebih besar ketimbang dia tidak bekerja sesuai dengan passion. Contohnya, dia suka menyanyi misalkan, ya kan? Nah, ketika dia suka menyanyi, dia mengembangkan potensi menyanyinya hingga tingkat internasional. Bahkan dia membuat album, bahkan dia membuat band, sehingga dia itu mengembangkan potensi nyanyinya untuk bisa membuat band itu, sehingga apa? Dia menjadi seorang musisi atau penyanyi, sehingga bekerja sesuai dengan passion itu dia akan memberikan impact yang lebih besar ketimbang kita tidak memiliki atau tidak tahu kita pengen bekerja ke ranah mana nih. Nah, makanya sebelum kita terjun ke dunia pekerjaan, kita harus mengetahui tes minat dan bakat kita seperti apa. Nah,
Nah, ketika kita sudah tahu tes minat kita dan bakat kita di mana, kita masuk kepada step 2, yang mana di sini adalah berdiskusi dengan teman-teman kerabat kita. Nah, setiap orang pasti memiliki yang namanya blind spot. Apa itu blind spot? Blind spot itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kita sendiri. Tetapi blind spot itu sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Contohnya, misalkan dengan kita berdiskusi dengan teman kita atau kerabat-kerabat kita atau orang-orang tua kita atau orang-orang yang terdekat kita akan mengetahui blind spot kita, apa yang kurang dari kita dan apa kelebihan kita. Kadang kita mengakui keahlian-keahlian atau kemampuan kita yang kita miliki, tetapi keahlian kemampuan itu tidak diakui oleh orang lain. Nah, contohnya, misalkan gue punya keahlian untuk bermain gitar. Nah, gue main gitar di situ kan, kayak gue merasa paling jago sedunia. Tetapi orang-orang lain atau teman-teman lain itu nggak mengakui lu, gitu loh. Kayak misalkan kita cuma mengakui diri kita sendiri. Ketika gue main gitar, jereng aja kan sambil nyanyi, gitu kan. Ya karena gue merasa, gitu kan, gue merasa paling jago di situ karena gue merasa paling hebat di situ kan bermain gitar. Tapi satu, orang lain tidak mengakui kehebatan lu untuk bermain gitar itu yang namanya blood speed. Yang mana blood speed itu harus bisa, ya kita harus berdiskusi dengan orang yang ada di sekitar kita untuk mengetahui apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita. Nah, kita masuk kepada step yang ketiga, di mana step ketiga ini dia sudah melalui step yang kedua, di mana kalian sudah menemukan blind spot kalian. Kalian udah tahu kekurangan kalian di mana, kalian udah tahu kelebihan di mana. Nah, dengan cara kalian berdiskusi dan cara berdiskusi itu kalian menghasilkan suatu hasil yang mana kalian targetkan. Ya, misalkan kalian udah tahu nih tujuan kalian akan kemana. Nah, ke ranah mana. Setelah itu, step yang ketiga itu adalah menaikkan potensi. Setelah kalian mengetahui potensi kalian di mana, kalian terus kembangkan potensi itu habis-habisan, sehingga potensi yang kalian kembangkan itu bisa menjadi sebuah impact yang akan kalian dapat. Nah, sekarang gue pengen tanya, kenapa di kuliah itu ada jurusan? Kenapa di kuliah itu nggak sama kayak di SMA, di SMP, di SD, yang mana semua mata pelajaran itu masuk, PMTK, IPS, IPA, Bahasa Indonesia, semuanya masuk. Kenapa di kuliahan itu tidak ada jurusan? Iya, betul. Karena di kuliahan itu kita mengembangkan potensi kita, fokus kepada potensi yang ingin kita tuju. Makanya di sini penting sekali untuk bisa mengangkat potensi mana yang harus kita kembangkan. Nah, ketika kita sudah masuk ke dunia kerja, yang mana dunia profesional, maka di situ bakal terbagi menjadi beberapa aspek. Ya kayak misalkan di sebuah perusahaan pasti ada yang bagian sekretaris, pasti ada yang bagian administrator, ada yang manajemen, ada yang bisa menjadi manajernya. Nah, kenapa harus dibagi-bagi situ? Karena potensi seseorang itu berbeda-beda. Untuk bisa menciptakan potensi yang lebih baik, kita harus fokus untuk bisa mengembangkan potensi kita kemana arah yang ingin kita tuju. Nah, kita masuk kepada step yang keempat, yang mana step keempat ini kita udah tahu ya potensi kita apa, ya kan, bagaimana cara kita mengembangkan potensi kita. Nah, step yang keempat itu adalah menerima sebuah kritikan. Nah, jadi yang harus kita lakukan di step yang keempat ini, menjadikan sebuah kritikan itu sebagai teman. Bagaimana cara kita menjadikan kritikan itu sebagai teman? Nah, ini kita harus bisa mempunyai mindset. Yang mana kalau misalkan gue jelasin di video kemarin, itu kita harus bisa mempunyai growth mindset. Nah, growth mindset itu dia mempunyai mindset dan pikiran, sudut pandang yang berbeda ketimbang fixed mindset. Kalau growth mindset, dia memandang keahlian-keahlian yang belum dia kuasai itu sebagai wadah untuk dia belajar. Misalkan banyak kekurangan-kekurangan sehingga menjadi sebuah kritikan. Nah, kekurangan-kekurangan itu yang akhirnya dikritik itu bisa menjadikan sebuah teman untuk apa? Untuk bisa mengembangkan potensi diri atau keahlian kita. Karena kalau misalkan gue melihat dari sudut pandang orang-orang yang besar, orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, itu pasti banyak gempuran dari kritikan-kritikan yang dia alami. Karena dengan proses-proses yang dia alami, ya kan, lu kayak gini mah, ya kan ketika lu udah sukses, si ini mah ini gini, ya kan, si ini mah banyak orangnya gini.
Itu yang akan bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Makanya gue pernah ngedenger tuh omongannya Guru Gumbul tuh di channelnya ya, di channelnya Guru Gumbul, yang mana dia berstatement bahwasannya channel ini akan berkembang bukan karena orang-orang yang memotivasi dia atau orang-orang yang memuji dia. Bahkan orang-orang yang memotivasi, orang-orang yang memuji channel dia itu akan bisa meruntuhkan, menghancurkan channelnya. Justru dia mengatakan, orang yang bisa mengembangkan channel saya itu adalah orang-orang yang bisa mengkritik di mana kekurangan channel saya ini. Gitu. Saya pernah membuat sebuah video khusus tentang bagaimana caranya menghancurkan channel ini, yaitu puji saya terus-terusan, puji saya habis-habisan, maka Baraya segera akan menemukan bahwa channel ini kualitasnya menurun, kontennya makin jelek, bahasan-bahasannya makin gak bagus. Nah, makanya kita bisa simpulkan bahwasannya kritikan itu adalah sebagai obat. Kalau misalkan kita minum obat, itu kan obat itu pahit ya. Untuk bisa kita sehat, pasti harus kita minum obat. Nah, ibarat ingin kita sukses, kita harus menerima sebuah kritikan. Kepada step yang kelima. Nah, di mana step yang kelima ini adalah step terakhir ketika kita sudah dari nomor 1, 2, 3, 4. Yang terakhir itu adalah konsistensi. Nah, kenapa gue bilang step yang kelima ini adalah konsisten? Kunci untuk meraih kesuksesan itu adalah salah satunya konsisten di bidang yang kita tekuni. Kebanyakan orang di pertengahan jalan, ya pengen penghujung, kadang pengen penghujung, itu sudah ada yang putus asa, sudah ada yang ngedown, sudah ada yang gugur. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena ketika dia udah berkecimpung di dunia potensinya, dia merasa dirinya itu bukan gua doang yang jago di potensi ini, banyak orang-orang yang jago juga. Bagaimana cara kita berusaha untuk bisa menjadi lebih baik lagi? Nah, kadang tidak adanya konsisten di dalam sebuah potensi secara terus-menerus itu akan bisa mengakibatkan kita bercabang lagi. Ketika di pertengahan jalan, oh wait, lu ikut sini aja sama gua, yuk gawe ini. Nah, itu kan yang akan merusak. Nah, makanya di situ kita harus mempunyai prinsip dasar kita, bahwasannya kita harus memegang prinsip apa yang bisa membuat kita sukses dan apa yang potensi kita yang harus kita pegang. Itu yang harus dipegang sama kalian erat-erat, supaya konsisten ini yang akan menjadi kunci untuk apa? Untuk bisa meraih ke sebuah kesuksesan. Nah, ibarat sebuah lukisan, ada sebuah lukisan yang kita lukis, tapi lukisan itu kita lukisnya setengah-setengah. Apakah lukisan itu akan bisa terjual? Tidak. Mungkin ada beberapa aspek ketika dia pengen melukis setengah-setengah, males, ya kan, nyerah, karena dia nggak mau ngeriset, karena dia nggak mau mencari inovasi-inovasi baru untuk bisa mengembangkan potensinya, gitu kan. Nah, akhirnya lukisan itu nggak jadi, baru setengah doang. Bisa dijual nggak? Nggak bisa kan. Sama kayak potensi kita. Kalau misalkan potensi kita garapnya hanya setengah saja, tidak ada yang namanya itu konsisten untuk bisa mencari inovasi, mencari kreatif, mencari riset, bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan potensi kita, itu tidak akan membuahkan hasil. Kita udah capek-capek dari step awal sampai step yang terakhir. Tapi yang terakhir ini kita tidak bisa konsisten untuk terus mencapai tujuan kita yang ada. Makanya di sini kita harus bisa memegang sebuah prinsip dasar dalam diri kita dan mempunyai mindset supaya kita teguh dalam potensi yang kita miliki. Ketika kita sudah mempunyai prinsip dan mempunyai konsisten, supaya prinsip dan konsisten ini menjadi dasar kalian. Mungkin itu saja video dari gua. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalau misalkan ada yang kurang-kurang, kalian tambahkan di kolom komentar, kita berdiskusi apa yang bisa membuat perkembangan diri kita untuk bisa lebih growth lagi. Oke, gua Fali Muhammad Rois, see you next time, bye bye.